Iya, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Denis Dwi Pramesti selaku moderator pada event webinar kali ini, yaitu Scholarship Studio yang mengangkat tema tentang Get Closer to Beasiswa Unggulan. Nah, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah meluangkan untuk hadir di event kita kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada pemateri kita kali ini, yaitu Kak Nur Afifah, yang sudah meluangkan waktunya juga dan akan sharing bersama teman-teman di sini semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, mungkin kita bisa mulai mulai sekarang ya teman-teman, biar nanti tidak kemalaman. Baik, izinkan saya memperkenalkan biodata diri dari Kak Afifah sendiri. Oke, pemateri kita malam hari ini yaitu Kak Nur Afifah SP. Beliau adalah siswa di IBB University di Research and Environmental Economics. Kak Afifah juga merupakan awardee dari beasiswa unggulan. Kemudian untuk educational background-nya sendiri, sekarang sedang menjalankan master student dan juga sudah lulus di Universitas Jember di Prodi Agroteknologi. Kemudian untuk outline apa aja yang bakal kita bahas pada malam hari ini, antara lain ada kriteria dari beasiswa unggulan itu sendiri, kemudian bagaimana proses dari pengaplikasian dari beasiswa unggulan, dan juga benefit, kemudian ada tahap-tahap atau proses dari beasiswa ini sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari awardee sendiri setelah mendapatkan beasiswa itu. Baik, sekian perkenalan tentang Kak Afifah. Mungkin selanjutnya saya ingin menyapa Kak Afifah. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Denis, baik, Alhamdulillah. Dengar nggak Iya, suara? oke. Sudah siapkah untuk memaparkan materi pada malam hari ini? Sudah, siap, Oke, insya Allah. baik. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Oke, sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman, boleh minta waktunya 1 menit karena di sini lagi azan ya. 1 menit ya, maaf. Siap, Kak. Oke, sebelumnya suaraku sudah terdengar jelas kan ya? Iya, aman Kak. Oke, Bismillah. Oke, langsung saja aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada generasi peneliti udah mengundang saya untuk materi untuk mengenal lebih jauh ya tentang beasiswa unggulan itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Afifah, bisa dipanggil Afifah. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB University. Dan alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2024, saya berkesempatan untuk menjadi awardee dari beasiswa unggulan. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman udah penasaran ya, apa sih sebenarnya beasiswa unggulan itu gitu. Oke.
Beasiswa unggulan ini adalah program beasiswa yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Karena sekarang sudah berganti nama ya teman-teman. Jadi sekarang Kemendikdasmen yang membawahi dari beasiswa unggulan itu sendiri melalui Pusat Layanan Beasiswa Pendidikan. Jadi bukan lagi Kemendikbud. Selanjutnya untuk jenis-jenis beasiswanya dari beasiswa unggulan itu sendiri terdapat beberapa jenis. Salah satunya yaitu beasiswa pegawai, di mana beasiswa pegawai ini merupakan beasiswa yang dikhususkan untuk ASN. Selanjutnya ada beasiswa masyarakat berprestasi, di mana beasiswa ini untuk individu dengan prestasi akademik maupun non-akademik, untuk S1, S2 maupun S3. Kemudian ada beasiswa penyandang disabilitas, di sini beasiswa diperuntukkan untuk pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan potensi yang cemerlang. Selanjutnya, komponen yang ditanggung dari beasiswa unggulan itu sendiri. Yang pertama aku bahas tentang masyarakat berprestasi, di mana untuk beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini yang ditanggung itu adalah biaya pendidikan melalui UKT yang langsung dibayarkan dari Kemendikdasmen ke universitas masing-masing. Kemudian ada biaya hidup ini disesuaikan dengan domisili perkuliahan teman-teman semuanya. Kemudian ada biaya buku. Untuk biaya buku ini bergantung pada jenjang pendidikan yang teman-teman tempuh. Misalnya S1 dengan nominal sekian, S2 dan S3 itu berbeda-beda. Kemudian untuk mahasiswa masyarakat berprestasi penyandang disabilitas itu untuk komponen yang dibiayai ada biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan juga biaya hidup pendamping. Jadi untuk perbedaannya itu ada di biaya penelitian dan biaya hidup pendamping ya, karena penyandang disabilitas kan butuh pendampingan secara inklusif gitu. Untuk biaya penelitian juga di masyarakat berprestasi tidak ditanggung, sehingga teman-teman bisa mendaftar atau apply beasiswa riset lain gitu yang tidak sama dengan pokok dari beasiswa unggulan itu sendiri. Selanjutnya, untuk persyaratan umumnya, yang pastinya harus warga negara Indonesia ya, karena ini beasiswa dari kementerian gitu. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa lain yang sejenis. Yang sejenis yang dimaksud adalah komponen beasiswanya sama gitu. Jadi untuk apabila teman-teman sekarang sudah menjadi UAD beasiswa unggulan, kemudian mau mengajukan atau apply beasiswa riset itu tidak apa-apa, karena di beasiswa unggulan tidak membiayai biaya penelitian gitu. Kemudian yang ketiga ada memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimal yang ditentukan. Untuk S1 minimal 3, untuk S2 dan S3 3,25. Yang keempat adalah usia maksimal yang ditentukan. Untuk usia ini S1 itu dengan gap year maksimal 2 tahun ya teman-teman. 1 tahun. Jadi teman-teman misalnya menunda nih 1 tahun. Kemudian sekarang sudah menjadi maba dan mau apply beasiswa itu masih sangat-sangat bisa. Namun untuk 2 tahun dan 3 tahun itu sudah tidak bisa. Kemudian untuk S2 sendiri maksimal umurnya itu 32 tahun dan untuk S3 itu 46 tahun. Selanjutnya, belum pernah menempuh jenjang pendidikan yang sama. Jadi, teman-teman apabila sudah pernah S1, kemudian mau mengajukan lagi beasiswa untuk S1 dengan fakultas yang berbeda itu tidak bisa ya. Jadi, baiknya itu dengan jenjang pendidikan yang belum pernah gitu. Kemudian yang keenam, tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum. Dan yang terakhir, persyaratan khusus lainnya sesuai beasiswa yang dipilih, sesuai jenis beasiswa yang dipilih. Selanjutnya, berikut berkas-berkas yang diperlukan. Jadi teman-teman di sini butuh KTP, KTM. Apabila teman-teman ini maba atau mahasiswa baru, biasanya kan belum dapat KTM ya. Itu bisa melampirkan surat penerimaan bahwa teman-teman sudah diterima di universitas tersebut gitu, atau surat LOE dari perguruan tingginya. Itu khusus maba. Kemudian untuk mahasiswa ongoing bisa melampirkan surat keterangan aktif, kemudian KHS untuk semester sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman sekarang masih di semester 2 gitu. Jadi KHS-nya itu dilampirkan di yang semester 1. Kemudian yang keenam ada ijazah dan transkrip nilai terakhir. Untuk S1 transkrip nilainya SMA.
transkrip dan ijazah SMA. Untuk apabila kalian mendaftar di S2, itu ijazah dan transkripnya S1-nya ya. Kemudian yang ketujuh ada sertifikat UKBI untuk perguruan tinggi dalam negeri, dan yang kedelapan ada sertifikat bahasa Inggris untuk perguruan tinggi luar negeri. Nanti poin-poin yang aku highlight ini akan aku jelasin di slide selanjutnya ya. Kemudian yang kesembilan ada rencana studi bagi program magister. Jadi untuk program S2 itu apabila teman-teman sekarang sedang menempuh pendidikan S2 atau maba S2, itu teman-teman wajib melampirkan rencana studi. Rencana studi ini bisa meliputi kenapa teman-teman memilih program studi tersebut, kemudian kenapa teman-teman mendaftar beasiswa unggulan, kemudian topik apa yang akan teman-teman bahas nanti di penelitian teman-teman, penelitian tesis teman-teman, dan juga rencana studi dari awal perkuliahan hingga selesai gitu. Untuk formatnya sendiri sebenarnya beasiswa unggulan tidak pernah memberikan format secara lengkapnya ya, secara rinci atau secara detail, sehingga teman-teman bisa mencari sendiri atau membuat format sendiri. Pokoknya pokok-pokok dari apa yang diminta beasiswa unggulan itu terpenuhi seperti itu. Kemudian yang ke-10 ada proposal penelitian disertasi bagi program doktor. Untuk program doktor ini benar-benar proposal ya teman-teman. Jadi minimal ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus manfaat penelitian, dan lain-lainnya. Sampai daftar pustaka. Yang ke-11 ada surat rekomendasi. Kemudian ada surat pernyataan pendaftaran beasiswa unggulan. Jadi di lampiran untuk dokumen-dokumen beasiswa unggulan itu nanti ada format surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Jadi nanti teman-teman bisa print, kemudian bisa diisi dan juga ditandatangani bermaterai 10.000 gitu. Nanti di scan dan di-upload. Kemudian yang ke-13 ada sertifikat prestasi dan kompetensi, dan yang terakhir esai sesuai tema. Jadi esai ini nanti setiap tahunnya tuh temanya berbeda, seperti itu. Selanjutnya, untuk detail informasi, sertifikat UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ini sebenarnya saya juga baru tahu ketika saya mendaftar beasiswa unggulan ya teman-teman. Jadi ternyata bahasa Indonesia tuh juga ada sertifikasinya gitu. Di mana di UKBI ini ada beberapa paket, namun untuk pendaftaran beasiswa unggulan itu mengambil paket satu ya. Paket satu. Untuk mahasiswa S1 itu harus minimalnya itu predikatnya adalah madya dengan skor 482 sampai 577. Untuk S2 dan S3 minimal itu predikatnya unggul dengan skor 578 sampai 640. Untuk biayanya sendiri karena kita mahasiswa ya, jadi membayar 100.000. Terus untuk UKBI ini sendiri bisa teman-teman akses di webnya langsung, UKBI. Kemudian di sana nanti teman-teman bisa tes secara online, dan memilih hari dan juga waktu kapan bisanya teman-teman. Jadi sangat-sangat fleksibel. Satu hari itu kalau nggak salah ada 5 sampai 6 sesi dengan jam yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa langsung pilih saja gitu. Namun di setiap jam itu ada kuotanya. Jadi nggak bisa kalau misalnya penuh ya tidak bisa diklik gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih waktu atau hari lainnya. Kemudian sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris ini khusus untuk universitas luar negeri ya teman-teman. Untuk S1 sendiri, PBT-nya 500, IBT-nya 52, IELTS-nya 5. Untuk S2 dan S3, PBT-nya 550, IBT-nya 80, dan IELTS-nya 6,5. Selanjutnya, bukti prestasi. Jadi, untuk ini kan saya membahas lebih detail tentang jenis beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi ya. Jadi bisa prestasinya melalui akademik maupun non-akademik, mulai dari nasional maupun internasional. Tapi sangat-sangat perlu di-highlight sama teman-teman bahwa bukti prestasi ini tidak wajib, namun diutamakan. Jadi dua kata yang berbeda arti ya teman-teman, tidak wajib namun diutamakan. Jadi teman-teman yang istilahnya belum ada
prestasi yang sampai ada sertifikatnya seperti itu masih punya kesempatan untuk mendaftar seperti itu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut, coba aja dulu. Kemudian rekomendasi ini bersifat wajib ya teman-teman. Untuk mahasiswa baru bisa meminta rekomendasi dari guru BK minimalnya. Untuk yang lebih eligible-nya lagi sih kepala sekolah ya. Kemudian untuk mahasiswa S1, S2, S3 bisa melalui ketua jurusan atau program studi maupun pimpinan fakultas. Atau mungkin kalau misalnya mahasiswa S1, S2, S3 tapi belum dekat gitu ya sama program studi atau ketua jurusan bisa meminta pembimbing sebelumnya. Misalnya S2 nih meminta rekomendasi dari pembimbing S1-nya itu juga tidak apa-apa gitu. Untuk rekomendasi sendiri ini ada format khusus dari beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan juga melampirkan format rekomendasi. Jadi wajib menggunakan format itu ya. Bisa nanti di-download di websitenya beasiswa unggulan. Kemudian yang terakhir ada esai. Untuk tahun lalu ini temanya adalah karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Sebenarnya kalau saya lihat dari tahun ke tahun, inti dari tema esai beasiswa unggulan itu sebenarnya sama. Satu, yaitu apa kontribusi kalian untuk kemajuan Indonesia gitu. Sebenarnya intinya seperti itu, cuman dibuat dengan kalimat yang berbeda aja setiap tahunnya. Tapi intinya beasiswa unggulan itu, apalagi mahasiswa prestasi ya, jenis beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi itu ingin bagaimana kalian bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia gitu melalui pendanaan-pendanaan ini gitu. Untuk esai sendiri ada minimal katanya yaitu 1.500 kata dengan maksimal 2.000 kata. Jadi nanti esai ini tidak di-upload ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tulis dulu di Words untuk melihat minimal maksimalnya. Pastikan sesuai. Kemudian nanti akan di copy paste aja di websitenya atau di formulir portalnya beasiswa unggulan gitu. Jadi teman-teman bisa mulai nyicil untuk penulisan esai ini sendiri gitu. Dan esai itu berisikan deskripsi diri kalian, deskripsi karya yang pernah dihasilkan. Karya bukan mesti karya yang berbentuk gitu ya teman-teman, tapi bisa juga misalnya ceritakan tentang kalian pernah pengabdian atau kalian pernah melakukan hal-hal yang berdampak bagi masyarakat seperti itu. Atau karya hebat yang dihasilkan setelah menyelesaikan studi. Apa yang pengen teman-teman capai gitu setelah studi itu, dan bagaimana karya tersebut memberikan dampak bagi kemajuan Indonesia. Jadi di esai ini teman-teman bisa bahas past, present, future-nya teman-teman, apa yang teman-teman pengenin, kenapa teman-teman sangat-sangat membutuhkan beasiswa unggulan ini gitu. Dan pastikan poin-poin yang ingin kalian sampaikan itu ditulis secara jujur dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu juga lumayan dilihat ya di seleksi oleh penyeleksi beasiswa unggulan itu sendiri gitu. Next. Untuk proses pendaftaran beasiswa unggulan, yang pertama teman-teman bisa akses portal pendaftaran resmi beasiswa unggulan. Langsung akses aja, ketik beasiswa unggulan gitu. Nanti teman-teman bisa daftar akun dan juga mengisi formulir langsung di portalnya. Kemudian mengunggah dokumen persyaratan seperti transkrip nilai, KTP, surat rekomendasi, dan lain-lain. Dan tahapan beasiswa unggulan ini sendiri sebenarnya hanya 2, tapi lumayan ketat juga karena pendaftarnya juga luar biasa dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Yang pertama adalah proses tahap 1 atau tahap administrasi, di mana nanti penyeleksi melihat atau melihat dokumen-dokumen teman-teman gitu, mulai dari esai, rekomendasi, dan itu semuanya tuh benar-benar dibaca ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memasukkan atau mengsubmit itu administrasi yang jelas dan juga sesuai dengan persyaratan gitu. Kemudian yang kedua ada seleksi wawancara. Di tahap 2 ini wawancara, nanti teman-teman akan apabila lolos di tahap 1, teman-teman lanjut ke tahap wawancara.
nanti ada jadwal wawancaranya sendiri gitu. Wawancara ini sekitar 15 sampai 30 menit tergantung bagaimana teman-teman membawa dirinya. Biasanya kalau misalnya grogi itu kadang agak lama atau bisa jadi lebih cepat juga karena penyeleksi juga sudah kewalahan gitu. Jadi pastikan teman-teman juga mempersiapkan untuk wawancara itu sendiri. Selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi dan pembekalan serta penandatanganan kontrak. Nah, di sini teman-teman sudah di poin 7 ini teman-teman sudah resmi menjadi OAD beasiswa unggulan. Gitu. Selanjutnya, ini timeline beasiswa unggulan tahun 2024. Jadi untuk beasiswa masyarakat berprestasi yang di sebelah kanan ya, itu dimulai dari 1 Juli pendaftarannya sampai 14 Juli 2024. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan mulai sekarang, mumpung sekarang masih Mei ya. Persiapkan apa yang sudah iniin tadi, administrasinya, dokumen-dokumennya gitu. Pastikan semua itu tuh, apalagi yang berhubungan dengan pihak luar ya teman-teman, seperti surat keterangan aktif atau rekomendasi, itu bisa mulai di follow up dulu, bisa mulai diajukan dulu ke fakultas atau ke program studi gitu. Untuk seleksi tahap satunya itu ada di tanggal 15 Juli sampai 4 Agustus, sekitar sampai awal Agustus gitu ya. Kemudian seleksi pengumuman seleksi tahap 1 9 Agustus, seleksi tahap 2 12 Agustus sampai 31 Agustus, pengumuman seleksi tahap 2 10 September. Jadi lumayan lama waktunya ini. Dan kemarin aku itu sekitar baru menerima atau tanda tangan kontrak itu sekitar bulan bulan November. Oktober November itu baru ada pengumuman resmi penandatanganan kontrak seperti itu. Kemudian yang terakhir pembekalan dan penjelasan teknis penandatanganan kontrak. Selanjutnya tips, ini sedikit tips dari saya. Yang pertama yaitu pahami persyaratan. Pastikan teman-teman paham persyaratan dari beasiswa unggulan itu sendiri dan pastikan sesuai dengan jenis beasiswa unggulan yang teman-teman daftar gitu. Karena tadi kan ada beberapa dan lumayan banyak ya jenis-jenisnya gitu, dan itu harus disesuaikan. Teman-teman bisa menyiapkan dokumennya dengan teliti jauh-jauh hari seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pihak luar seperti rekomendasi, kemudian apa namanya, surat keterangan aktif dan lain-lainnya. Kemudian menulis esai atau motivation letternya dengan jujur, menarik. Ini dan apa ini? Enggak, aku jujur dan menarik, maksudnya itu kebalik ya guys. Tulis esai atau motivation letter dengan jujur dan menarik, karena di tahap wawancara nanti, penyeleksi itu sebenarnya hanya ingin tahu apa benar esai yang kalian tulis atau yang kalian submit di tahap pertama itu merupakan esai yang benar-benar teman-teman tulis secara jujur, yang benar-benar teman-teman alami, dan yang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Jadi pastikan di tahap wawancara dan ketika kalian menulis esai itu tidak berbeda gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar lakukan jauh-jauh hari gitu. Karena jujur saya sendiri ternyata kesulitan kemarin tuh menulis esai karena ya biasa ya, sekarang kita sudah terkontaminasi sama kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin berupa slang yang dari bahasa Inggris atau dari bahasa gaul gitu ya. Jadi untuk menulis esai yang benar-benar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu susah menurut saya gitu. Jadi teman-teman bisa juga nanti cari referensi di melalui berbagai sumber bagaimana cara menulis esai, bagaimana kata-kata yang bisa menarik pembaca atau penyeleksi beasiswa itu sendiri untuk terus membaca sampai akhir gitu. Bisa teman-teman cari di internet tuh juga udah banyak banget. Atau nanti mungkin dari generasi peneliti kayaknya mau mengadakan ya terkait beasiswa unggulan ini, bisa di follow up nanti. Kemudian yang keempat ada surat rekomendasi, meminta surat rekomendasi dari pihak yang relevan dan mengenal potensi Anda. Jadi karena beasiswa unggulan ini memiliki format surat rekomendasi sendiri, jadi pastikan teman-teman meminta surat rekomendasi itu kepada orang yang benar-benar paham dan mengenal potensi teman-teman. Jadi nanti semacam ada penilaian seperti itu dan juga ada deskripsi diri dari
pemberi rekomendasi gitu. Jadi pastikan teman-teman benar-benar eh, mengenal pihak yang akan memberi kalian rekomendasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ikuti perkembangan informasi terbaru melalui website resmi Beasiswa Unggulan. Beasiswa Unggulan sudah ada Instagramnya juga, jadi teman-teman juga bisa follow untuk tahu update terkini gitu. Karena sampai hari ini belum ada pengumuman resmi tentang timeline Beasiswa Unggulan 2025. Jadi bisa dipersiapkan juga dokumen-dokumennya dahulu sambil pantengin terus website atau Instagram resminya Beasiswa Unggulan gitu. Selanjutnya ini link yang teman-teman bisa akses nanti untuk link eh, uji kemahiran bahasa Indonesia itu di ukbi.kemendikdasmen.go.id. Kemudian untuk portal beasiswa unggulannya sendiri ada beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Oke, segitu aja teman-teman. Jadi it's more than just a scholarship ya teman-teman. Jangan berpikir hanya tentang materinya saja, tapi ini juga bisa jadi investasi yang baik buat masa depan kalian gitu. Bagaimana caranya kita benar-benar ingin atau memberikan dampak yang nyata kepada kemajuan Indonesia dan juga melalui kolaborasi dengan masyarakat yang lebih luas seperti itu. Terima kasih dari aku. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Denis. Oke, karena sepertinya Kak Denis sedang ada gangguan ya Kak. Jadi seakan saya pandu untuk sesi diskusinya. Kepada teman-teman, mungkin di sini ada yang ingin bertanya kepada Kak Afifah, dipersilakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan pertama dulu nih. Kak, boleh kasih contoh terkait esai tips dan triknya ya Kak. Saya kebetulan masih belum terkait esainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fajar untuk pertanyaannya. Untuk esai sendiri, em, gimana ya? Sebenarnya esai kan tentang diri kalian ya teman-teman. Jadi pastikan itu benar-benar sesuai dengan pengalaman kalian gitu. Yang pasti yang pertama kalian tulis di esai itu mengenai perkenalan diri. Bagaimana teman-teman itu bisa apa ya menulis dengan jujur gitu apa aja yang pernah teman-teman lakukan di masa lalu. Kemudian sekarang teman-teman sedang melakukan apa yang itu memberikan dampak kecil untuk kemajuan Indonesia. Contohnya kayak gini ya, ini aku bacain bait awal-awalnya aja gitu untuk esai aku kemarin. Yang pertama aku perkenalan kan. Perkenalkan nama saya Nur Afifah gitu. Di sini saya berkomitmen untuk turut serta berkontribusi atau mendukung segala kegiatan yang mempercepat SDGs gitu. Karena aku kan dari pertanian kan sebelumnya, kemudian untuk S2-nya aku di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan gitu yang which is itu nggak relate ya S1 dan S2-nya gitu. Tapi di sini juga aku eh, apa ya mendeskripsikan bagaimana kenapa aku milih itu gitu dan yang itu tetap ada apa ya garis merahnya untuk kemajuan Indonesia gitu intinya. Selanjutnya aku juga bahas terkait ketika aku ikut volunteer gitu. Sebenarnya aku juga tidak ada prestasi yang wow gitu ya teman-teman. Aku juga belum pernah ikut pernah sih ikut lomba kepenulisan gitu LKTI gitu tapi ya nggak menang gitu cuman sebatas sertifikat peserta aja gitu dan aku juga mencantumkan itu sebagai salah satu pembelajaran juga gitu itu bisa jadi eh, poin plusnya dari bagian PES gitu ya untuk presentnya aku fokuskan ke apa yang ingin aku lakukan apa yang aku lakukan sekarang itu
sedikit banyaknya itu bisa memberikan dampak gitu. Kalau di sini aku contohinnya untuk bagian present itu kan aku sekarang ngambil S2 ya, ngambil S2 di Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi aku aku highlight di sini tuh aku mau ikut berkontribusi itu lebih gitu, tapi lebih ke apa namanya? Pengambilan keputusannya. Jadi bukan di orang lapangnya lagi, tapi ke pengambilan keputusan dengan cara aku ikut conference, aku ikut seminar-seminar yang memperdalam pengetahuan aku tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Karena kalau dilihat lagi kasus-kasus korupsi zaman sekarang itu juga merugikan alam gitu ya. Jadi di situ aku juga masukin juga supaya penyeleksi itu lebih apa ya, lebih paham gitu. Apa sih sebenarnya yang aku mau gitu. Terus pastikan juga teman-teman itu mencantumkan kemauan yang tinggi ya, atau menuliskan kemauan yang tinggi. Kenapa harus kalian sih yang dipilih gitu? Kenapa harus kalian yang dipilih jadi UAD beasiswa unggulan? Nanti buat apa nih pendanaan atau biaya-biaya itu nanti teman-teman manfaatkan untuk apa aja itu juga ceritakan gitu. Itu sih. Dan jangan kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ya, untuk pertama kali menulis esai atau pertama kali apply beasiswa, pastikan teman-teman punya mentor. Itu juga sangat membantu. Karena kemarin kebetulan aku juga pertama kali daftar beasiswa dan tapi alhamdulillah lolos karena apa? Karena aku punya beberapa mentor gitu, guys. Jadi aku apa ya, minta tolong ke teman-teman aku yang sudah pernah apply beasiswa atau maupun yang sedang menjadi UARD juga gitu untuk melihat, tolong dong bacain esai aku, kurangnya di mana gitu, apakah ada yang perlu aku tambahin nggak gitu, atau ini terlalu gimana nggak gitu. Jadi penting banget teman-teman buat cari mentor gitu, atau mentor yang berbayar ataupun mentor yang dari teman sendiri itu sangat sangat membantu pastinya gitu. Gitu sih, Kak Fajar. Baik, terima kasih Kak Fajar atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Bisa, kalau misalnya mau on mic, bisa raise hand ya teman-teman. Oke, ada dari Kak Anggada Bima. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya sebelumnya diberikan kepada saya untuk bertanya. Eh, saya ingin bertanya Kak Nur Afifah. Ini kan saya kan lagi mau masuk di ongoing Kak ya, untuk BU ini. Nah, ini Kak, sebelumnya saya juga belum pernah tahu opsinya itu ketika kita memasukkan di surat rekomendasi dari pimpinan atau apa, itu di opsi dalam webnya itu hanya satu saja surat rekomendasi atau beberapa dosen, Pak ya? Kalau semisalkan kakaknya itu bisa membandingkan, lebih baik yang mana, Kak ya? Karena seperti ini kondisinya. Dosen pembimbing saya yang S1 itu dari eh, jabatannya sudah sampai di profesor, Kak ya. Nah, sedangkan dosen saya yang sekarang itu sekaligus menjabat sebagai ketua program studi S2 itu masih doktor, Kak. Nah, itu kakak merekomendasikan yang mana kak ya? Dan surat rekomendasi yang dimasukkan ke web itu ada berapa pilihan gitu kak? Apakah satu atau dua gitu? Itu yang pertanyaan pertama kak. Lalu yang kedua kak, kalau kakak dulu pengalamannya pewawancaranya ketika beasiswa unggulan itu ada berapa ya kak? Kan kalau di LPDP kan ada tiga. Itu pun terbagi menjadi tiga. Ada biologi, maksudnya ada yang ahli di bidang biologi, lalu ada psikologi dan juga dari panitia LPDP sendiri. Kan ada tiga. Kalau di beasiswa unggulan itu ada berapa kak ya? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggada Bima. Untuk pertanyaan pertama itu kan surat rekomendasi ya. Di portal beasiswa unggulan itu sendiri, seingat saya itu bisa melampirkan 2 sampai 3 surat rekomendasi gitu. Jadi Kak Anggada Bima bisa apa dua-duanya aja gitu dilampirkan gitu. Tapi kalau misalnya tahun ini memang hanya satu gitu, kakak prefer yang ini sih menurutku yang sesuai dengan karena kakak udah ongoing ya, jadi kan udah kurang lebihnya sudah dekat juga dengan ketua jurusan gitu. Jadi prefer yang ketua jurusan gitu, yang sekarang. Tapi kalau bisa ya dua-duanya gitu. Takutnya tahun ini berbeda gitu. Tapi kemarin itu saya
cuman satu sih dari program studi itu ketua program studi karena saya juga kemarin daftarnya itu mahasiswa S2 ongoing juga gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk wawancara itu hanya satu pewawancara ya teman-teman. Jadi tidak spesifik di LPDP. Untuk beasiswa unggulan ini hanya satu pewawancara dengan satu teknis gitu, apa orang teknis yang mengatur Zoom-nya itu sendiri. Kemudian untuk yang pertanyaan yang dilontarkan itu sebenarnya tentang diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang esainya itu harus benar-benar teman-teman apa ya, harus benar-benar jujur dari pengalaman teman-teman sendiri gitu karena wawancaranya itu nggak jauh-jauh dari esainya itu sendiri gitu jadi penyeleksi itu hanya pengen tahu teman-teman ini beneran nggak nulis esainya gitu apa cuman ChatGPT doang gitu atau apa dibikinin gitu sesuai nggak dengan ketika wawancara gitu jadi pastikan teman-teman itu paham mengenai apa yang teman-teman tulis di esai kemarin dan juga bisa menyampaikannya dengan baik waktu wawancara gitu. Untuk waktu wawancara sendiri cuma 15 sampai 30 menitan. Jadi nggak se apa ya istilahnya nggak seribet itu ya, nggak seribet LPDP gitu. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak, sangat membantu. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan di teman-teman yang lain ya, saya di sini ingin bertanya juga ke Kak Afifah. Jadi terkait UKBI sendiri itu, karena saya to be honest, belum pernah ya daftar UKBI, itu untuk hasil tesnya sendiri itu bakal keluar dalam waktu berapa lama ya Kak? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk surat rekomendasi sendiri, itu kalau misalnya dari atasan di tempat kerja itu apakah possible atau tidak ya Kak? Tuh yang kedua. Terus untuk yang ketiga, oke, kayaknya dua dulu deh Kak. Punten Kak. Oke, Kak Daniel, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama itu tentang UKBI ya. Jadi UKBI itu kan tesnya online ya teman-teman, online di website gitu. Ada 5 bagian. 5 bagian untuk tesnya ada mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan sebagainya gitu. Itu teman-teman juga bisa cari di YouTube gitu ya. Eh, Mostly itu ya lumayan gampang sih menurut aku. Tapi ya kadang bahasa Indonesia kan juga mengecoh ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga di YouTube. Untuk hasilnya itu langsung keluar. Nilainya tuh langsung keluar. Tapi untuk sertifikatnya itu sekitar 3 sampai 5 hari kerja gitu. Jadi sebenarnya aku kemarin juga, gimana ya, aku lumayan mepet juga kemarin tes UKBI-nya gitu. Tapi ternyata langsung keluar dan di website di portal beasiswa unggulan itu sendiri ternyata tidak perlu dimasukkan gitu. Jadi perlu memasukkan nilainya aja gitu. Tapi nanti sudah terkonek sendiri dengan sistemnya UKBI gitu. Jadi eh, teman-teman bisa dilihat juga jadwalnya gitu, bisa dicicil juga mulai sekarang. Kalau misalnya nilainya kurang, nanti bisa tes lagi gitu. Untuk yang kedua, surat rekomendasi dari atasan. Hmm, Untuk atasan, kalau misalnya program studi yang kakak eh, sedang iniin untuk kuliahnya itu relate gitu ya istilahnya ya dengan atasan kakak itu bisa sih. Tapi menurut aku prefer ke pembimbing sebelumnya gitu. Misalnya kakak mau apply S2 nih, tapi sekarang lagi kerja gitu kan dan udah istilahnya nggak begitu dekat sama pembimbing S1-nya gitu. Cuman kurang relate dan relevan aja sih Kak. Apalagi ini kan apply-nya untuk beasiswa mahasiswa berprestasi gitu ya, yang jenjang itu pendidikan gitu, bukan karir gitu. Kalau misalnya kakak di apa memilih jenis beasiswa pegawai mungkin itu masih relate gitu. Tapi untuk beasiswa mahasiswa berprestasi itu mungkin lebih baik itu dari pembimbing sebelumnya gitu atau dari dosen yang pernah bekerja sama dengan kakak gitu. Itu Kak Daniel. Oke, Hanuget Kak. Anupis. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, sepertinya MC dari sebelumnya sudah hadir ya. Kak Denis, apakah bisa terhubung kembali ya? Oke, Iya, halo.
Oke, silakan Kak Denis. Oke, oke, terima kasih Kak Dani sudah nge-backup dan juga teman-teman yang sudah bertanya ya tadi. Eh, Bagaimana sekali lagi mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Mumpung kita bisa sharing-sharing nih, kapan lagi kita bisa mendapatkan informasi langsung dari awardee-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa setelah ini bisa menyiapkan banyak hal juga. Tuh. Kak, izin bertanya. Iya, boleh Kak Nurul silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Uh, izin ini Kak ya off cam. Jadi yang mau saya tanyakan terkait tahap satunya Kak, yang mana itu tahap administrasi. Sebelumnya di S1 dulu saya pernah juga ikut coba mendaftar BU jalur ongoing, tapi waktu itu saya nggak lolos dan apa namanya saya mau bertanya Kak, apakah di magister juga beasiswa unggulan ini seperti ada sistem shortlist gitu Kak, dan ada apa namanya ada seperti kayak penilaian esainya juga diperkuat, atau itu hal-hal yang memungkinkan sampai bisa di tahap wawancaranya Kak, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Nurul. Berarti Kak Nurul yang kemarin itu tahap satunya belum lolos ya Kak? Iya, belum lolos Kak. Oke, Jadi mau jadi mencoba magister. ya. Jadi untuk tahap satu kan tentang administrasi ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu benar-benar paham apa aja yang diwajibkan di beasiswa unggulan itu sendiri. Dan itu kan juga sudah ada portal-portalnya gitu ya. Jadi untuk S1 sebenarnya nggak usah lebih simpel ya karena hanya esai saja. Tapi untuk S2 ini ada apa rencana studi gitu. Jadi mungkin Kak Nurul bisa nanti diperkuat di esainya, kemudian di rencana studinya gitu. Yang benar-benar apa yang kakak ingin lakukan gitu. Kalau dari saran mentor-mentor aku kemarin, rencana studi itu pastikan istilahnya kakak itu kembali ke asal kakak gitu. Misalnya aku kan sekarang di Bogor nih kuliahnya gitu, tapi rencana studiku nanti di tempat tinggal aku gitu. Gimana aku bisa melihat isu-isu apa aja yang terjadi di tempat tinggal aku, kemudian kita bikin isu itu jadi rencana studi kita gitu. Jadi nanti endingnya itu kita akan kembali ke tempat asal kita gitu. Itu sih yang benar-benar di-highlight dari mentor-mentor aku kemarin gitu. Pastikan apa yang kamu lakukan itu benar-benar memberikan gitu. Dan kenapa dimulai dari tempat tinggal kita gitu? Istilahnya kan eh, apa ya? Kayak lingkup tersempit dulu itu ya. Lingkup tersempit dulu dari lingkungan kita gitu yang dimana itu tempat kita lahir atau tempat kita tinggal gitu. Jadi Kak Nurul nanti bisa perkuat di esainya dan juga di apa rencana studinya itu sendiri gitu. Oh iya Kak. Mau ini boleh tanya lagi nggak Iya, Kak? boleh boleh. Iya Kak. Jadi kayak tadi Kakak bilang kontribusinya itu kembali ke daerah lagi kan. Misal saya kan dari Sulawesi, terus ingin melanjutkan studi di UGM. Berarti yang esai nanti saya tawarkan dan rencana studinya itu berdampak ke daerah saya yang sebelum daerah saya tempat tinggal saya gitu ya Kak. Oh iya. Iya, Oke Kak, benar-benar. hanya mau mengklarifikasi lagi. Berarti mirip LPDP lah ya Kak, sistem kayak ini ya, kontribusi lah gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya beasiswa-beasiswa dari kementerian itu kan ya intinya tuh pengen kita juga memberikan dampak ya besar atau kecil pokoknya dengan apa yang sudah mereka kasih istilahnya kita tuh juga bisa memberikan dampak gitu ya. Pasti itu yang dipengenin gitu. Itu sih Kak. Oh iya, Bang. Terima kasih banyak Kak, Kak Oke, Viva. ya sama-sama. Iya, silahkan Kak Angga. Maaf Kak, saya tanya lagi Kak ya. Ini terkait tadi sempat dibahas sebelumnya juga ongoing ya. Apakah mahasiswa yang memang mendaftar ongoing itu akan menjadi
lister sendiri Kak. Maksudnya persentasenya itu lebih sedikit dibandingkan dengan fresh yang graduate kalau pengalaman Kakak gitu. Lalu yang kedua Kak, itu juga apakah pilihan universitas itu akan menjadi bobot yang akan dipertimbangkan oleh panitia beasiswa unggulan sehingga kita bisa diterima apa tidak gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Untuk yang pertama, sebenarnya beasiswa unggulan penyelenggaranya itu tidak pernah mengkuota-kuotakan ya untuk ini minimal berapa, maksimal berapa itu tidak ada. Untuk S1, S2, S3 itu tidak ada dari sepengetahuan saya. Kemudian untuk universitasnya sendiri, karena beasiswa unggulan ini berbeda dengan LPDP ya teman-teman. LPDP kan kita apply beasiswa dan juga apply universitas gitu. Nah, kalau beasiswa unggulan ini pastikan teman-teman sudah menjadi mahasiswa di universitas tersebut ataupun sudah maba gitulahnya istilahnya ya, dibuktikan dengan surat keterangan aktif ataupun surat keterangan penerimaan melalui SNBT atau dan sebagainya gitu. Jadi bukan kita apply beasiswa kemudian baru apply universitas, tidak, tapi kita sudah harus menjadi mahasiswa di universitas tersebut baru kita bisa apply beasiswa unggulan itu sendiri gitu. Untuk kuota-kuotanya tidak ada juga di setiap universitas, tapi beasiswa unggulan hanya menyampaikan bahwa beasiswa ini bisa untuk mahasiswa di universitas yang bekerja sama dengan beasiswa unggulan. Jadi nanti di buku panduan beasiswa unggulan itu terdapat ratusan universitas yang bekerja sama dengan beasiswa unggulan gitu. Ada universitas negeri maupun universitas swasta, seperti itu. Gitu, Kak. Ngasih feedback ya. Kalau untuk yang apakah kita ongoing atau tidak, berarti itu tidak akan dipandang sebelah mata Kak ya. Oh, jadi nanti ongoing ini lebih sedikit gitu kan. Lalu Iya. yang kedua, tambahan Kak ya. Kalau tahun lalu itu dari berapa peserta yang mendaftar, akhirnya terseleksi berapa Kak ya? Aduh, berapa ya tahun lalu tuh sekitar kalau nggak salah 6 ribuan ya teman-teman, 6 ribu atau 10 ribu gitu. Dan yang jadi awardee itu 3 ribuan dari ratusan universitas yang menjadi eh, yang bekerja sama dengan beasiswa unggulan itu sendiri gitu. Terus yang di IPB untuk tahun lalu itu untuk tahun 2023 itu sekitar 300, tapi tahun kemarin itu hanya 80 nggak sampai 100 bahkan. Jadi nggak ada kuota-kuotaan gitu, nggak dipandang juga ini dari IPB nih, jadi bagus orang-orangnya, nggak seperti itu juga gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan peluang aja, fokus untuk esai teman-teman, fokus untuk rencana studi teman-teman gitu, biar bisa mengoptimalkan ininya kotanya gitu. Oke. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Afifah. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilahkan ya. Oke, mungkin sudah cukup di sini ya, Kak Afifah. Dari teman-teman juga udah banyak yang nanya. Mungkin barangkali nanti kalau teman-teman minat untuk lebih tahu lagi tentang beasiswa unggulan, kami ada program kelanjutannya. Nanti pantau terus di sosial media kami. Jangan lupa di-follow dan juga diikutin ya informasi-informasi yang ada di sosial media Generasi Peneliti. Tuh. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Afifah atas materi yang sangat luar biasa. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Mungkin dari Kakak ada closing statement Kak untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, closing statement-nya mungkin manfaatkan peluang yang ada ya teman-teman. Jadi pastikan kalian nggak terlewat peluang-peluang yang lain gitu. Dan kalau misalnya di tahun ini pun amit-amit ya nggak keterima atau nggak jadi awardee beasiswa unggulan, juga bisa apply ke beasiswa lain juga atau mencoba juga di tahun berikutnya gitu. Karena apa ya?
konsisten itu kuncinya gitu. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa membawa diri, konsisten belajar, konsisten untuk memperbaiki diri, kayak ya insya Allah itu bisa sukses gitu. Amin. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Afifah atas closing statement dan juga motivasinya. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kelas malam pada malam hari ini, lebih baiknya kita melakukan foto bersama ya, teman-teman, dokumentasi. Nantinya bisa dibantu oleh Kak Daniel. Mungkin teman-teman boleh on cam. Pakai handphone juga apa-apa kok. Saya tunggu ya. Oke, ini udah langsung aja ya. mulai on cam, teman-teman. Oke, langsung aja Oke, ya. boleh Mas. 3, 2, 1. Sorry. 3, 2, 1. Wait. Ada yang error, guys. Oke, 3, 2. Ini 3, 2, 1. Ada yang bisa backup gak ya? Di Puy bisa backup gak ya, Puy? Oh, wait. Bisa Oh, Mas. bisa. Udah bisa. Wait. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Daniel sudah membantu. Nah, sebelum kita tutup, karena tadi kita mulai doa, kita akhiri dengan doa ya, teman-teman. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, telah selesai sesi materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di event-event lain. Saya mewakili generasi peneliti mengucapkan terima kasih teman maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.